Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2751 Kata-kata Tang Yang. Seniman bela diri dari keluarga Zhao dipimpin oleh Zhao Xiyun, Zhao Xiyuan, dan Zhao Zeng, dan pria berbaju hijau adalah tamu yang diundang oleh keluarga Zhao. Prajurit keluarga Qian dipimpin oleh Qian Ruyu, sedangkan Jiang Yang adalah menteri tamu. Prajurit keluarga Zhou dipimpin oleh Zhou Tianhao, dan Kai Chi adalah menteri tamu. Tiga keluarga terkuat di kota Blackwater kini berperang di kota naga. Ketiganya berdiri berbentuk segitiga di alun-alun pusat kota naga, mengelilingi Lin Bai dan Tang Yuezi. Zhao Xiyuan berkata sambil tersenyum pada saat ini, karena beberapa badut telah berakhir, giliran kita. Semua orang ada di sini, jadi saya akan menjelaskan kata-kata saya. Keluarga Zhao saya pasti akan memenangkan bendera tampan ini, dan saya akan memberikannya untukmu. Teman-teman keluarga Zhou dan teman-teman keluarga Qian, tolong jangan terlibat. Ketika Qian Ruyu mendengar ini, dia langsung tertawa sinis dan berkata, keluarga Zhao mu menginginkan bendera yang bagus, jangan, bukankah keluarga Qian saya juga menginginkannya? Pada akhirnya, siapa yang akan mendapatkan bendera tampan itu tergantung pada kemampuan kita masing-masing. Zhou Tianhao berkata dengan dingin, keluarga Zhao telah menjadi penguasa kota Blackwater selama 3 generasi berturut-turut. Sekarang saatnya turun tahta dan memberi jalan kepada orang lain. Kali ini, keluarga Zhouku, kita harus merebut bendera tampan itu. Tiga keluarga besar berdiri saling memandang, dan saat mereka berbicara, keinginan mereka terhadap bendera tampan itu sangat tinggi. Ketika Zhao Xiyuan mendengar ini, dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu benar-benar berencana mencari kematian. Qian Ruyu mencibir dan berkata, baiklah, Zhao Xiyu, aku akan memberimu hadiah dari keluarga Zhao, jadi jangan-jangan berkelahi denganku. Ayo, bawa mereka, kata Qian Ruyu sambil tersenyum. Pada saat ini, seorang prajurit keluarga Qian menyeret seorang prajurit yang sekarat ke sisi Qian Ruyu. Pada saat ini, semua mata penonton tertuju pada prajurit lemah ini. Prajurit ini penuh luka, pendarahan, dan sekarat. Nafas kehidupan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Jika dia tidak berobat, saya khawatir orang ini tidak akan berumur panjang. Tang Yuezi berseru ketika dia melihat pria yang terluka parah itu. Mata Lin Bai berbinar, dia tidak pernah menyangka Tang Yang masih hidup. Qian Ruyu tersenyum dingin, melemparkan Tang Yang ke depan Zhao Xiyuan, dan berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa Tang Yang ini dibenci oleh keluarga Zhao Anda. Sekarang, dia milikmu. Sialan. Setelah Zhao Xiyun dan Zhao Xiyuan melihat Tang Yang, mereka tidak bisa tidak menunjukkan niat membunuh di mata mereka. Saudara-saudari bahkan gemetar, jelas mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan niat membunuh di tubuh mereka. Pada saat ini, Tang Yang membuka matanya sedikit, melihat sekeliling, tersenyum pahit, tidak berkata apa-apa, dan terus menutup matanya, tampak seperti berada di bawah belas kasihan keluarga Zhao. Mengapa Zhao Xiyun dan Zhao Xiyuan sangat marah pada Tang Yang? Sangat sederhana. Karena Tang Yang tidur dengan istri Zhao Yuntian, yang merupakan ibu kandung Zhao Xiyun dan Zhao Xiyuan. Bagaimana mungkin Zhao Xiyun dan Zhao Xiyuan tidak marah? Saudaraku, bunuh dia. Zhao Xiyun berkata dengan gigi terkatup. Zhao Xiyuan menjadi marah dan langsung memukul kepala Tang Yang dengan telapak tangan. Jika telapak tangan ini mengenai, kepala Tang Yang akan langsung hancur. Pada saat ini, kekuatan tangkas menarik Tang Yang menjauh dari telapak tangan Zhao Xiyuan dan mendarat di samping Tang Yuezi. Zhao Xiyuan segera mendongak dan menatap Lin Bai. Jelas sekali, orang yang menyelamatkan Tang Yang barusan adalah Lin Bai. Tang Yang merasa dia belum mati, jadi dia perlahan membuka matanya. Dia melihat ke depan dan menemukan bahwa Lin Bai telah menyelamatkannya, dan dia merasa sedikit bersyukur. Apakah kamu mencari kematian? Zhao Xiyuan meraung ke arah Lin Bai seperti binatang gila, serahkan Tang Yang padaku, jika tidak, keluarga Zhao kami akan membiarkanmu mati tanpa tubuh utuh hari ini. Lin Bai mencibir, bahkan jika aku menyerahkan Tang Yang kepadamu, apakah keluarga Zhao mu berencana melepaskanku hari ini? Tang Yang bersandar di samping Tang Yuezi saat ini, memandang Zhao Xiyuan dengan lemah dan berkata, Zhao Xiyun, karena aku masih punya sesuatu untuk dikatakan mengenai masalah itu. Zhao Xiyun berkata dengan dingin, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak sabar untuk mengupas kulit punggungku sekarang. Tang Yang tersenyum dan berkata, saya akui, saya memang sedang berbicara dengan ibumu. Beberapa hal telah terjadi. Ketika Zhao Xiyuan mendengar ini, dia langsung meraung, diam. Saya tidak mengizinkan Anda mengatakannya.
Tang Yang mengabaikan Zhao Xiyuan dan berkata dengan ringan, namun, hal-hal yang terjadi ini bukanlah yang saya inginkan. Tahun lalu selama festival Lentera Sungai, saya menerima undangan dari Qian Ruyu untuk pergi ke Menara Tianxian untuk minum. Kata Tang Yang perlahan. Tetapi ketika dia mendengar ini, murid Qian Ruyu meledak dengan keras, sosoknya bergoyang, dan dia bergegas menuju Tang Yang dengan niat membunuh. Dia sepertinya ingin menghentikan Tang Yang untuk melanjutkan. Tapi saat ini, Lin Bai berkedip dan memblokir Qian Ruyu. Tang Yang melanjutkan, malam itu, saya diminum oleh Qian Ruyu dan selusin prajurit keluarga Qian, dan kemudian saya jatuh pingsan. Ketika saya bangun, saya menemukan Nyonya Zhao terbaring di sebelah saya. Inilah sebab dan akibat tentang masalah ini. Tang Yang memandang Zhao Xiyun dan Zhao Xiyuan dan berkata dengan tenang. Ketika Zhao Xiyuan mendengar ini, dia menatap Qian Ruyu dengan marah dan berkata, apakah yang dia katakan itu benar? Qian Ruyu mencibir, omong kosong, Zhao Xiyuan, kamu tidak mungkin sebodoh itu, kan? Bahkan kata-kata Tang Yang, kamu lakukan kalian semua percaya. Zhao Xiyuan tampak kental dan sedikit bingung. Tang Yang berkata dengan tenang, saya sudah menjadi orang yang sekarat, mengapa repot-repot berbohong kepada Anda? Saya tahu bahwa saya memiliki reputasi terkenal di kota Blackwater. Bahkan jika saya mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak penting lagi. Zhao Xiyuan, saya hanya meminta Anda untuk menggunakan pikiran Anda dan memikirkannya. Bahkan jika saya, Tang Yang, adalah orang yang sinis, bahkan jika saya, Tang Yang, adalah leluhur generasi kedua, bahkan jika aku bodoh. Tapi, bahkan jika aku bodoh, aku tidak cukup bodoh untuk menyentuh nyonya keluarga Zhao. Tang Yang berkata dengan kata-kata yang jelas. Saya tahu dengan jelas bahwa menyentuh nyonya keluarga Zhao akan membawa masalah bagi saya dan keluarga saya. Apakah saya benar-benar sebodoh itu? Tang Yang tersenyum kejam. Setelah mendengar kata-kata Tang Yang, pikiran Zhao Xiyuan berangsur-angsur menjadi jernih. Selain itu, ketika Tang Yang berbicara barusan, Qian Ruyu ingin membunuh Tang Yang, yang membuat Zhao Xiyuan semakin curiga terhadap Qian Ruyu. Qian Ruyu, katakan padaku, apakah kamu di balik semua ini? Zhao Xiyuan berkata dengan dingin. Qian Ruyu berkata tanpa ekspresi, aku tidak melakukannya. Ini semua omong kosong Tang Yang. Tang Yang, kamu berbicara omong kosong, memfitnah aku dan keluarga Qian. Hari ini aku pasti akan membunuhmu tanpa bagian tubuh apapun. Kemarilah, hancurkan Tang Yang, hancurkan keluarga Tang, dan ambil kembali bendera tampan itu. Qian Ruyu tidak lagi ingin membuang waktu dan segera memerintahkan prajurit keluarga Qian untuk mengambil tindakan. Lebih dari 800 prajurit dari keluarga Qian menyapu seperti binatang buas dan bergegas menuju 3 orang dari keluarga Tang. Zhao Xiyun berbisik pada saat ini, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Zhao Xiyuan berkata dengan dingin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qian. Tang Yang benar. Bahkan jika dia bodoh, dia tidak akan melakukannya. Cukup bodoh untuk mengganggu Zhao. Ibu rumah. Pokoknya, kami datang ke Longcheng untuk merebut bendera tampan itu. Cepat atau lambat kami akan berperang melawan keluarga Qian. Mengapa tidak, hancurkan keluarga Qian terlebih dahulu. Zhao Xiyuan penuh dengan niat membunuh dan berteriak dengan suara rendah, seniman bela diri keluarga Zhao Xiyuan, hancurkan keluarga Qian untukku. Bab 2752 Pertempuran yang menentukan. Zhao Xiyuan sangat marah dan memerintahkan prajurit keluarga Zhao untuk menghancurkan keluarga Qian. Segera, lebih dari 800 prajurit dari keluarga Zhao bergegas keluar dan bertarung dengan prajurit dari keluarga Qian. Pria berbaju hijau, yang berdiri di kamp keluarga Zhao, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya akhirnya mengerti. Tampaknya anak laki-laki itu dijebak dan tidur dengan nyonya keluarga Zhao, ibu dari Zhao Xiyuan dan Zhao Xiyun. Dan anak laki-laki itu, orang di balik layar sepertinya adalah pejuang keluarga Qian ini. Hei, lingkaranmu sangat kacau. Pria di Xingyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhao Xiyuan, Zhao Xiyun, beritahu saya kapan Anda ingin saya mengambil tindakan. Pria di Xingyi tidak mau sama sekali terlibat dalam hal-hal ini, minggir, duduk dan tonton pertunjukannya. Lin Bai juga duduk di atas loh batu dan tidak ikut campur. Karena prajurit dari keluarga Qian dan prajurit dari keluarga Zhao ingin berkompetisi terlebih dahulu, itulah yang diinginkan Lin Bai. Bunuh, bunuh. Para prajurit dari kedua keluarga bertarung mati-matian. Qian Ruyu berteriak pada Zhao Xiyuan, apakah kamu gila? Sekarang bendera tampan ada di depan, kamu tidak pergi untuk merebut bendera tampan itu, tetapi kamu benar-benar mengambil tindakan terhadap keluarga Qian kami.
Kata Zhao Xiyuan dengan senyum sinis, tidak masalah, cepat atau lambat pula kami akan menghancurkanmu. Tidak ada perbedaan besar antara menghancurkanmu sekarang dan menghancurkanmu nanti. Pokoknya, setelah aku menghancurkan keluarga Qianmu dan menghancurkan Zhou keluarga, bendera tampan itu akan tetap menjadi milik keluarga Zhao saya. Zhao Xiyuan ada rasa percaya diri yang kuat di hati saya. Keluarganya, keluarga Zhao, adalah keluarga terkuat di kota Blackwater. Untuk pertempuran menentukan di kota naga ini, keluarga Zhao bahkan mengundang pria berbaju hijau. Meskipun keluarga Zhao dikalahkan, dengan pria berbaju hijau di sekelilingnya, Zhao Xiyuan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk percaya bahwa pemenang dalam pertempuran yang menentukan di kota naga ini pastilah keluarga Zhao. Ketika Qian Ruyu mendengar ini, dia mengutuk dengan marah, karena keluarga Zhao Mu ingin bertarung, maka keluarga Qianku takut padamu. Kedua, keluarga itu bertempur sengit di kota naga. Ribuan prajurit Dzogchen yang menghadapi kesulitan bertempur dengan gila-gilaan. Lin Bai sedang duduk di atas loh batu, menatap dengan dingin ke arah prajurit dari dua keluarga yang bertarung di depannya. Demikian pula, jika ada prajurit yang kebetulan memasuki area terlarang 100 meter Lin Bai akan segera membunuhnya. Keluarga Zhao dan keluarga Qian mulai bertengkar. Zhou Tianhao, seorang seniman bela diri dari keluarga Zhou di sampingnya, tertawa dan berkata, ternyata keluarga Qian berada di balik semua ini. Izinkan saya memberitahu Anda, bagaimana Tang yang bisa begitu berani dan berani tidur dengan nyonya keluarga Zhao. Tepat pada waktunya, para pejuang keluarga Qian dan keluarga Zhao bertempur, yang telah mengurangi banyak masalah bagi keluarga Zhou kami. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk merebut bendera tampan itu. Zhou Tianhao tersenyum sedikit dan melihat ke arah dia membunuh Suiki di samping Tang Yuezi. Rebut bendera komandan. Zhou Tianhao berkata kepada para prajurit keluarga Zhou. Segera, para prajurit keluarga Zhou bergegas keluar dan langsung menuju monumen batu. Lin Bai awalnya menyaksikan para prajurit dari keluarga Zhao dan keluarga Qian bertarung, tetapi sekarang dia melihat para prajurit dari keluarga Zhou datang untuk membunuhnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, pedang terbang dan pedang iblisnya berkilat bersamaan, dan dia tampak galak. Ke arah para prajurit dari keluarga Zhou. Semua prajurit keluarga Zhou segera dibunuh oleh pedang Lin Bai setelah memasuki area terlarang 100 meter Lin Bai. Dalam sekejap, ratusan prajurit tewas di bawah pedang Lin Bai. Zhou Tianhao berkata dengan terkejut, orang ini sebenarnya sangat kuat. Kaichi senior, waktu tidak menguntungkan kita sekarang. Kita tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Silakan mengambil tindakan. Zhou Tianhao berkata kepada Kaichi di sampingnya. Kaichi tersenyum dan berkata, baiklah, saya juga ingin mempelajari keterampilan budidaya pedang ini. Saat dia berbicara, Kaichi maju selangkah dan bergegas menuju Lin Bai. Sebuah pukulan di udara mengguncang kehampaan dan mengenai tubuh Lin Bai. Lin Bai langsung terguncang mundur 7 langkah dan menatap Kaichi. Kaichi berkata dengan dingin, nak, ilmu pedangmu bagus. Berapa banyak pukulan yang bisa kamu tahan di tanganku? Lin Bai berkata dengan senyum menghina, aku tahu ilmu pedangku bagus, tapi tinjumu terlalu sulit. Aku tidak tahu berapa banyak pedang yang bisa kamu tahan dengan skill pedangku. Saat dia berbicara, Lin Bai terbang dan bergegas menuju Kaichi dengan 2 pedang terbang. Pedang terbang itu menebas dengan ketajaman yang tak tertandingi dan langsung menuju ke wajah Kaichi. Pada saat yang sama, Lin Bai mengikuti dari dekat dan menusuk dada Kaichi dengan pedang iblis. Keluar. Kaichi meraung marah, meledak dengan kekuatan yang luar biasa, menjatuhkan kedua pedang terbang itu dengan satu pukulan. Di saat yang sama, pedang iblis Lin Bai telah tiba di depannya. Terjadi ledakan keras. Kaichi tersingkir oleh pedang Lin Bai dan mundur 100 meter. Pada saat ini, Kaichi merasakan kekuatan Lin Bai yang kuat. Saat ini, Kaichi tampak serius dan mengeluarkan baju zirah dan tombak dari tas penyimpanannya. Mengenakan seragam militer dan memegang pedang panjang, Kaichi tampak seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan di medan perang. Minum. Kaichi mengepalkan canggai dengan kedua tangannya, mengambil satu langkah ke depan, dan menikam Lin Bai dengan keras. Tembakan ini datang dengan sangat cepat, di depan Lin Bai dalam sekejap mata. Sebelum Lin Bai sempat bereaksi, tembakan itu mengenai ujung pedang Lin Bai. Gemuruh. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Tebas langit dan tarik teknik pedang. Segera, Lin Bai menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang mengerikan menghantam Kaichi. Murid Kaichi meledak. Dalam pedang ini, dia merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi dia bukanlah karakter yang sederhana.
Dia segera menggunakan keterampilan dan kekuatan supernatural untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Bang bang bang. Semburan suara benturan dahsyat terus terdengar di udara. Lin Bai menyerang Kaichi dengan 3 pukulan pedang berturut-turut, meninggalkan bekas pedang yang tebal di baju besinya. Kaichi memuntahkan darah dan mundur 100 meter dengan panik. Dia memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata dengan ngeri di dalam hatinya, ilmu pedang orang ini sangat kuat. Orang dengan ilmu pedang seperti itu jelas bukan yang terbaik. An karakter biasa, mungkinkah orang ini adalah keturunan keluarga Dewa Pedang? Kaichi memiliki kecurigaan yang mencengangkan di dalam hatinya saat ini. Ilmu pedang yang begitu kuat hanya dapat dimiliki oleh para pejuang dari satu tempat di tanah Beizu, dan itu adalah keluarga Dewa Pedang. Pria berbaju hijau yang duduk di samping menonton pertunjukan melihat pertarungan antara Lin Bai dan Kaichi. Matanya bersinar dan dia berkata dengan tenang, ilmu pedang orang ini bagus. Dia bisa menduduki peringkat tinggi bahkan dalam keluarga Dewa Pedang. Jika komandan pasukan terlarang dinasti Launan ingin terus menghadapinya secara langsung, aku khawatir dia akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Pria berbaju hijau berkata dengan tenang. Kaichi terlihat sedikit takut dan tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, Lin Bai mengambil langkah maju dan bergegas ke arahnya, pedangnya mengarah ke Kaichi seperti seekor naga. Kaichi segera bertanya, apakah kamu dari keluarga Dewa Pedang? Lin Bai tersenyum menghina dan berkata, pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Pedang ini mengandung niat membunuh Lin Bai, dan itu pasti akan membunuh Kaichi. Bunuh. Kaichi mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan spiritualnya dengan putus asa untuk melawan pedang Lin Bai. Namun saat pedang itu jatuh, kekuatan mengerikan menghantam pertahanan Kaichi, seketika merobek seluruh pertahanan Kaichi, di saat yang sama, mengenai armornya, dan pedang itu menembus jantungnya. Kaichi memuntahkan darah dan melihat bekas pedang di baju besinya. Jejak kepanikan tiba-tiba muncul di matanya. Kaichi teringat saat Lin Bai bertarung dengannya barusan, dia meninggalkan banyak bekas pedang di baju besinya, dan tempat dengan bekas pedang terbanyak ada di dadanya. Ternyata kamu sudah mempersiapkan pedang pembunuh ini sejak lama. Kaichi jatuh ke tanah tak berdaya. Baru pada saat kematiannya dia menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Lin Bai. Lin Bai memandang Kaichi yang sudah mati dengan wajah tanpa ekspresi. Saat dia bertarung dengan Kaichi barusan, Lin Bai sepertinya menyerang Kaichi tanpa perintah apapun, namun nyatanya ia tertib dalam kekacauan. Lin Bai berulang kali memukul dada Kaichi dengan pedangnya, dan tujuannya adalah untuk membunuh yang satu ini. Pedang sudah siap. Karena Lin Bai telah melihat bahwa armor di Kaichi memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bahkan jika dia memiliki pedang iblis di tangannya, Lin Bai tidak akan bisa membelah armor itu dengan satu pedang. Bab 2753 Pedang. Duan Hao. Kaichi jatuh ke tanah dan mati, menyebabkan ekspresi semua prajurit keluarga Zhou di sekitarnya berubah secara mengerikan. Senior Kaichi benar-benar terbunuh. Komandan Kaichi sebenarnya mati. Bagaimana ini mungkin? Baju besi pada Komandan Kaichi adalah baju besi komandan pasukan terlarang dinasti Launan, belum lagi seorang pejuang dalam kesulitan. Bahkan orang kuat di alam aspirasi dapat menahan pukulan. Bagaimana anak itu membunuh Kaichi? Para pejuang keluarga Zhou semuanya berkata dengan terkejut. Ketika mereka melihat ke arah Lin Bai lagi, mata mereka penuh ketakutan dan kekhawatiran. Pada saat ini, corak Zhou Tianhao juga berubah secara tragis. Komandan Kaichi telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundang Komandan Kaichi, dan bahkan mengundang selir di istana untuk mengambil tindakan. Awalnya, Komandan Kaichi sedang bersiap untuk berurusan dengan keluarga Zhao dan menteri tamu keluarga Qian, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mati sebelum meninggalkan tentara. Lin Bai membunuh mereka hanya dengan beberapa pedang. Setelah membunuh Kaichi, Lin Bai segera menatap Zhou Tianhao. Ditatap oleh mata dingin Lin Bai, seluruh tubuh Zhou Tianhao gemetar, berkeringat banyak, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat ini, tubuh Lin Bai bergoyang dan tiba-tiba menghilang dari Zhou Tianhao. Pada saat yang sama, krisis kematian yang menyesatkan muncul di sebelah Zhou Tianhao, menyebabkan Zhou Tianhao buru-buru berteriak, ayo, ayo, ayo. Ayo. Tuan muda dalam bahaya, selamatkan Tuan muda. Selamatkan Tuan muda. Ketika prajurit keluarga Zhou melihat Lin Bai bergegas menuju Zhou Tianhao, mereka segera berteriak. Segera, para prajurit keluarga Zhou bergegas satu demi satu, langsung menuju Lin Bai, melindungi Zhou Tianhao dari belakang. Kematian. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, matanya berbisa, dan dia menusuk ke depan dengan pedang iblis.
Cahaya pedang langsung menembus semua prajurit keluarga Zhou di depannya. Satu pedang menembus dada, dan lebih dari 10 Zhou prajurit keluarga tewas di tubuh Lin Bai di bawah pedang. Setelah membunuh lebih dari selusin prajurit keluarga Zhou dengan satu pedang, Lin Bai tiba-tiba muncul di depan Zhou Tianhao. Zhou Tianhao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru berteriak, "Tidak, jangan bunuh aku karena takut. Aku tidak ingin bendera tampan itu lagi, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Zhou Tianhao berteriak memanggil ayah dan ibunya. Mendengar permintaan belas kasihan Zhou Tianhao, Lin Bai tersenyum, ternyata dia adalah kesemek yang lembut. Nah, itu bagus, dia takut bertemu dengan tipe pria keras kepala yang tidak takut mati. Segera, Lin Bai meraih tenggorokan Zhou Tianhao, terbang, dan mendarat. Berdiri di atas loh batu, dia berkata dengan dingin, "Jika prajurit keluarga Zhou berani melangkah lebih jauh, saya akan menghancurkan lehermu." Zhou Tianhao dicubit oleh Lin Bai lehernya. Dia tampak ketakutan dan buru-buru menatap prajurit keluarga Zhou dan berteriak, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Keluar dari sini, keluar dari sini. Di sini." Zhou Tianhao berteriak pada para prajurit keluarga Zhou. Para prajurit dari keluarga Zhou segera berhenti dan mundur 100 meter, memandang Zhou Tianhao dengan cemas. Dengan Zhou Tianhao di tangan, Lin Bai dapat menggunakannya untuk memeriksa prajurit keluarga Zhou meskipun keluarga Zhou memiliki banyak prajurit sekarang. Di bawah perintah Zhou Tianhao, mereka tidak berani masuk ke area terlarang 100 meter. Keluarga Zhou akhirnya menyelesaikannya untuk saat ini. Dan kali ini, ada teriakan satu demi satu. "Tidak, jangan bunuh aku. Selamatkan hidupmu, kami tahu kesalahan kami. Jangan bunuh aku." Mendengar suara itu, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat prajurit keluarga Qian yang baru saja bertarung secara seimbang dengan keluarga Zhao. Sekarang mereka telah dikalahkan oleh keluarga Zhao. Hampir semua dari 800 prajurit keluarga Qian dibunuh oleh keluarga Zhao. Keluarga Zhao hanya mengorbankan nyawa lebih dari 200 prajurit, dan kemudian membantai lebih dari 800 prajurit dari keluarga Qian. Di antara prajurit keluarga Qian, hanya 2 yang masih melawan. Salah satunya adalah Jiang Yang, dan lawannya adalah Zhao Xiyun dan Zhao Zeng. Yang lainnya adalah Qian Ruyu, dan lawannya adalah Zhao Xiyuan dari keluarga Zhao. Puff! Qian Ruyu ditampar oleh Zhao Xiyuan sampai dia muntah darah, dan tubuhnya segera terbang keluar, sekarat 100 meter jauhnya. Dia buru-buru berteriak, "Jiang Yang, selamatkan aku." Jiang Yang melihat dan memukul jenderal itu dengan telapak tangan. Zhao Xiyun dan Zhao Zeng terbang bersama. Saat ini, Jiang Yang terbang menuju Qian Ruyu. "Saudara Duan Hao, tolong berikan kepada Jiang Yang. Orang ini adalah Jenderal Hao Tacheng yang tak terkalahkan. Jika kita bertarung sendirian, tidak ada seorang pun di keluarga Zhao kita yang bisa menjadi lawannya." Zhao Xiyuan melihat Jiang Yang keluar dari masalah dan maju ke depan. Datang untuk menyelamatkan Qian Ruyu. Segera, Zhao Xiyuan berkata kepada pria berbaju hijau. Pria berbaju hijau tersenyum tipis dan memandang Jiang Yang dengan jijik. Dia segera menjentikkan jarinya, dan cahaya pedang tajam terbang dari sela-sela jari-jarinya dan mengenai Jiang Yang. Terjadi ledakan keras. Jiang Yang sangat terkena cahaya pedang ini sehingga dia muntah darah dan langsung terbang. Jatuh 100 meter jauhnya, Jiang Yang memandang pria berbaju hijau dengan ekspresi ngeri, dan berkata dengan ngeri di dalam hatinya, "Jari pedang yang sangat kuat, hanya seberkas cahaya pedang yang dapat melukai saya secara serius. Siapa? Ini laki-laki. Siapa?" Jiang Yang sedikit terkejut. Pria di sini mengangkat alisnya dan berkata, "Hah, kamu belum mati. Kamu bisa memblokir salah satu jariku, jadi kamu punya beberapa keterampilan. Tetapi hari ini saya telah mengambil tindakan, dan Anda tidak punya cara untuk bertahan hidup." Pria di sini tersenyum muram dan mengangkat kepalanya. Dia menjentikkan jarinya ke depan 5 kali berturut-turut, dan 5 lampu pedang yang menyilaukan segera terbang dan menyerang langsung ke tubuh Jiang Yang. Ketika 5 cahaya pedang yang menyilaukan ini menghancurkan langit, mereka berubah menjadi telapak tangan besar dan menekan Jiang Yang. "Tangan penghancur surga Tuan Pedang. Kamu adalah pejuang dari keluarga Dewa Pedang." Jiang Yang terkejut dan berteriak ngeri. Pria berbaju hijau mencibir dan berkata, "Duan Hao, salah satu dari 9 pendekar pedang keluarga Dewa Pedang." Jiang Yang menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengar nama Duan Hao. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Penjahat itu memiliki mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai. Hari ini, jika Anda menyinggung keluarga Dewa Pedang, Anda layak mati. Tolong, Tuan Jianzi, tunjukkan kebaikan Anda dan ampuni hidup saya."
Duan Hao mencibir dan berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya, karena saya telah mengambil tindakan, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jiang ketika yang mendengar ini, Duan Hao tidak berniat melepaskannya. Jiang yang segera mengertakkan gigi dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Dia tidak akan menyerang Duan Hao, tetapi berbalik dan lari. Mau lari. Duan Hao tertawa galak, dan meraih Jiang yang dengan telapak tangannya yang besar di udara, meraih Jiang yang ke telapak tangannya dari kejauhan. Dan dari telapak tangan besar itu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terpancar, jatuh ke tubuh Jiang Yang. Dalam sekejap, Jiang Yang dipotong-potong dengan 1000 pedang. Jeritan melengking Jiang yang bergema di kota naga. Duan Hao, seorang pria berbaju hijau, membunuh Dewa Jenderal Hou Tucheng yang tak terkalahkan, Jiang yang hanya dalam 3 atau 2 gerakan. Kekuatan semacam ini memang menakutkan. Bahkan Lin Bai memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Pada saat ini, Zhao Xiyuan melihat Jiang yang terbunuh, dan segera memandang Qian Ruyu sambil mencibir dan berkata, Qian Ruyu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Qian Ruyu berkata dengan ngeri, Saudara Zhao, kamu dengarkan aku, bukan itu yang dikatakan Tang Yang. Ada kesalahpahaman besar di dalamnya. Saudara Zhao, tolong dengarkan aku dan jelaskan baik-baik. Zhao Xiyuan berkata dengan dingin, itu tidak penting lagi. Mati. Zhao Xiyuan jarang berbicara dengannya, Qian Ruyu berkata tidak masuk akal dan memukul kepala Qian Ruyu dengan telapak tangan. Qian Ruyu terbunuh. Semua prajurit keluarga Qian hancur. Bab 2754 Pertempuran sengit dengan prajurit keluarga Zhao. Qian Ruyu terbunuh, dan semua prajurit keluarga Qian dihancurkan. Tidak ada keraguan bahwa dalam pertempuran yang menentukan di kota naga ini, keluarga Qian kehilangan semua kualifikasi. Namun kini, di antara 3 keluarga terkuat di kota naga, keluarga Zhou telah diimbangi oleh Lin Bai dan Zhou Tianhao, keluarga Qian telah dihancurkan oleh keluarga Zhao, dan keluarga Zhao telah menjadi salah satu keluarga terkuat di kota naga. Setelah melenyapkan prajurit dari keluarga Qian, sekarang ada lebih dari 400 tuan yang tersisa di keluarga Zhao. Pada saat ini, semua prajurit keluarga Zhao memandang Lin Bai, Tang Yuezi, dan Sui Qi. Sekarang keluarga Zhao memiliki prajurit terbanyak dan kekuatan terkuat di kota naga. Jika tidak terjadi hal tak terduga, keluarga Zhao akan menjadi penguasa kota Blackwater berikutnya. Zhao Xiyuan tertawa galak dan berjalan menuju area terlarang 100 meter. Lin Bai ingin menangkap bendera tampan itu. Tuan Zhao Xiyuan, tunggu sebentar, tuan muda kita ada di tangannya. Jika dia dengan gegabah melangkah dalam jarak 100 meter, tuan muda saya akan berada dalam bahaya. Para prajurit keluarga Zhou itu berkata satu demi satu. Ketika Zhao Xiyuan mendengar ini, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia mencibir pada prajurit keluarga Zhou, itu adalah tuan muda dari keluarga Zhou Anda, bukan tuan muda dari keluarga Zhao kami. Apa arti hidup dan matinya? Ada hubungannya denganku. Zhou Tianhao mendengar ini. Setelah mengatakan ini, dia segera mulai mengutuk dengan marah, Zhao Xiyuan, kamu bajingan, kamu tidak punya hak untuk memiliki anak laki-laki. Saat Zhao Xiyuan bergerak, semua Zhao prajurit keluarga mengepung Lin Bai, memandang Sui Qi di sebelah Tang Yuezi dengan mata penuh semangat. Mereka semua menunjukkan keserakahan. Di luar pegunungan kota naga, semua prajurit melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sepertinya penguasa kota berikutnya sudah berasal dari keluarga Zhao. Ya, sekarang. Bahkan keluarga Qian adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengan keluarga Zhao. Para prajurit semuanya telah dieliminasi oleh keluarga Zhao. Siapa lagi di kota naga yang bisa menghentikan keluarga Zhao sekarang? Itu pasti keluarga Zhao. Pada saat pertempuran yang menentukan di naga kota, semua prajurit di kota Blackwater tahu, hasilnya telah diputuskan, dan keluarga Zhao pasti akan menjadi pemenang terakhir. Ketika kepala beberapa keluarga besar di kota Blackwater melihat pemandangan ini, mereka semua melihat ke arah Zhao Yuntian dan berkata sambil tersenyum, selamat, kepala keluarga Zhao. Mulai sekarang, kota Blackwater akan menjagamu sebagai pemimpin keluarga Zhao. Dia tersenyum dan berkata, selamat, keluarga Zhao. Zhao Yuntian tertawa keras dan berkata, kota Heishui adalah kota Heishui milik semua orang. Keluarga Zhao saya hanya mengelolanya. Di masa depan, kami akan mengundang orang-orang besar lainnya 7 keluarga besar, tolong banyak bantu saya. Hahaha. Kata-kata Zhao Yuntian terdengar sangat rendah hati, tetapi semua orang bisa mendengar kebanggaan dan kegembiraan dalam kata-katanya. Setelah keluarga Zhao mengambil alih bendera komando lagi,
Zhao Yuntian mungkin akan mengambil alih posisi Zhao Wuji sebagai penguasa kota dan menjadi penguasa kota-kota Blackwater berikutnya. Ini juga yang ingin dilihat oleh keluarga Zhao dan Zhao Wuji. Zhou Tianhao terjepit di telapak tangan Lin Bai. Melihat Zhao Xiyuan dan yang lainnya mendekat, dia segera berkata, Lin Bai, prajurit keluarga Zhao ini datang, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou saya. Anda juga melihatnya, saya, Zhou tak satu pun prajurit di keluarga yang masuk ke area terlarang 100 meter Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Zhou Tianhao sangat takut Lin Bai akan marah dan langsung meremasnya. Dia sampai mati. Lin Bai memandang prajurit keluarga Zhao yang mendekat dengan dingin, melemparkan Zhou Tianhao dari tablet batu, mendarat di sebelah Tang Yuezi, dan berkata, awasi dia, jika ada prajurit keluarga Zhou yang masuk ke area terlarang, segera bunuh Zhou Tianhao. Tang Yuezi mengangguk sedikit dan menatap Zhou Tianhao ke samping, dengan ketidakpedulian yang tak ada habisnya di matanya. Lin Bai berdiri di atas loh batu dan memandang Zhao Xiyuan dan yang lainnya dengan dingin. Zhao Xiyuan, Zhao Xiyun, dan Zhao Zeng memandang berdampingan ke arah Lin Bai di atas monumen batu, dan berkata dengan dingin, Lin Bai, saya tahu kamu sangat mampu, tetapi sekarang ada 4 hingga 500 dari kita di sini, lakukan kamu masih ingin menolak. Lin Bai mencibir, mengapa tidak? Zhao Xiyuan mencibir, kalau begitu, saya tidak akan bicara omong kosong lagi, bunuh ketiga orang ini dan bawakan saya bendera komandan. Zhao Xiyuan tahu betul bahwa sekarang, selama Lin Bai terbunuh, bendera tampan akan berada di tangan keluarga Zhao. Oleh karena itu, Zhao Xiyuan juga sangat bersemangat sekarang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengumumkan kepindahannya. Bunuh, bunuh. Para prajurit keluarga Zhao bergegas menuju Lin Bai satu persatu. Mata Lin Bai berkedip, dan kedua pedang terbang itu segera melesat menuju prajurit keluarga Zhao. Aliran cahaya pedang yang sangat terang datang ke arah mereka, jatuh ke prajurit keluarga Zhao yang bergegas, menjatuhkan setiap prajurit keluarga Zhao. Atau bahkan memenggal kepala mereka. Dengan kombinasi sempurna dari dua pedang terbang dan teknik pengejaran matahari hebat, semua prajurit yang bergegas ke area terlarang 100 meter Lin Bai mati di tangan Lin Bai satu persatu, hampir tanpa kecuali. Hanya dalam beberapa saat, ratusan prajurit tewas di tangan Lin Bai. Zhao Xiyuan mengertakkan gigi dan meraung, sialan, orang ini benar-benar merepotkan. Zhao Xiyun berkata dengan dingin, saudaraku, jangan ragu lagi, kita bertiga akan mengambil tindakan dan menjeratnya. Biarkan prajurit keluarga Zhao yang lain bunuh dia Tang Yuezi, bawa kembali bendera komandan. Zhao Xiyuan mengangguk dan berkata, oke. Saat dia berbicara, semua prajurit keluarga Zhao menerima perintah Zhao Xiyuan. Saat ini, Zhao Xiyuan, Zhao Xiyun, dan Zhao Zeng segera bergegas menuju Lin Bai. Ketiga orang ini adalah anak muda paling berbakat di keluarga Zhao, dan mereka sangat kuat. Mereka bertiga menyerang Lin Bai pada saat yang bersamaan. Cahaya pedang, bayangan pedang, dan segel tinju keluar dari tangan mereka bertiga dan menyerang Lin Bai. Zhao Xiyuan berlatih tinju. Zhao Xiyun berlatih ilmu pedang. Zhao Zeng berlatih keterampilan pedang. Ketika ketiganya bergabung, kekuatan mengerikan menyebar. Cahaya pedang yang terang menyambar di depan Lin Bai baru saja menghindar dan lewat, tetapi pada saat ini, tebasan pedang yang menakutkan menebas langit dan bumi. Mengikuti Daogang, ada pukulan yang menghancurkan dunia. Mengukur langit, Lin Bai meraung, dan tas penyimpanannya terbuka lagi, dan pedang besi besar terbang keluar darinya dan mendarat di tangan kiri Lin Bai. Pedang iblis di satu tangan dan penggaris pengukur di tangan lainnya. Dua pedang terbang mengelilinginya. Lin Bai menyalakan semua daya tembaknya dan mengayunkan penguasa pengukuran langit di depannya. Kekuatan besar itu menghancurkan segalanya dengan ngeri, dan pukulan gabungan dari ketiganya langsung dihancurkan di bawah pedangnya. Kematian. Setelah Liang Tianzi menghancurkan serangannya, mata Lin Bai bersinar, dan pedang iblis segera terbang ke arah Zhao Zeng. Tidak, seru Zhao Zeng, dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur, tetapi kecepatannya jelas tidak secepat Lin Bai. Pada saat ini, Zhao Zeng diambil alih oleh cahaya pedang Lin Bai. Sebuah pedang menembus tenggorokan. Zhao Zeng tewas di bawah pedang Lin Bai. Pada saat yang sama, Lin Bai melintas dan muncul di depan prajurit keluarga Zhao lainnya. Dia menebas penggaris pengukur dengan keras dan membunuh lusinan prajurit yang bergegas ke area terlarang 100 meter dengan satu pedang. Setelah membunuh para prajurit ini, Lin Bai muncul di depan Zhao Xiyun lagi, dengan wajah galak, dan tanpa alasan apapun, pedang iblis dan penggaris pengukur semuanya menyerang Zhao Xiyun. Pedang ini akan merenggut nyawa Zhao Xiyun.
Bab 2755 Duel Hao. Zhao Xiyun tampak ngeri saat melihat Lin Bai tiba-tiba muncul di hadapannya, terutama saat dia merasakan niat membunuh yang menyesakkan di tubuh Lin Bai. Tanpa penjelasan apapun, Zhao Xiyun segera menghindar dan mundur. Pada saat yang sama, Zhao Xiyun mengeluarkan jimat giok dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya secara tiba-tiba. Saat pedang Lin Bai jatuh, jimat giok itu dihancurkan dan diubah menjadi perisai cahaya untuk memblokir pedang Lin Bai. Meskipun perisai cahaya memblokir sebagian besar kekuatan pedang Lin Bai, pedang itu tetap saja Zhao Xiyun terluka parah dalam sekejap dan terbang mundur dengan muntah darah dari mulutnya. Zhao Zeng, Xiyun. Zhao Xiyuan sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dalam sekejap mata, Lin Bai tidak hanya membunuh Zhao Zeng dalam sekejap, tetapi juga meluangkan waktu untuk membunuh semua prajurit keluarga Zhao yang menerobos area terlarang 100 meter satu persatu, dan kemudian melukai Zhao Xiyun dengan satu pukulan. Pedang. Jika Zhao Xiyun tidak mengeluarkan jimat giok penyelamat nyawa terlebih dahulu, saya khawatir pedang tadi sudah cukup untuk membunuh Zhao Xiyun. Pendekar pedang yang kuat. Duan Hao, seorang pria berbaju hijau yang sedang menonton pertempuran, memandang Lin Bai dan berkata dengan mata berbinar. Duan Hao berdiri pada saat ini dan berkata kepada Zhao Xiyuan, pergilah dan rebut bendera tampan itu, serahkan orang ini padaku untuk ditangani. Ketika Zhao Xiyuan mendengar kata-kata Duan Hao, dia sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, saudara Duan Hao. Duan Hao maju selangkah, dan sosoknya tampak membentang 100 meter, dan muncul tidak jauh di depan Lin Bai. Dia mengenakan pakaian hijau, berkibar tertiup angin, dan dia masih memiliki sedikit senyum di wajahnya, dingin menatap Lin Bai. Ilmu pedangmu cukup bagus. Berapa banyak gerakan yang bisa kamu lawan denganku? Duan Hao berkata sambil mencibir ketika dia mendatangi Lin Bai. Lin Bai mengabaikan Duan Hao dan melihat prajurit keluarga Zhao lainnya. Pada saat ini, Duan Hao mengambil tindakan untuk menghentikan Lin Bai, sementara Zhao Xiyun dan prajurit keluarga Zhao lainnya bergegas menuju Tang Yuezi. Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu beberapa kali. Lin Bai membawa penggaris pengukur, dan segera menggunakan teknik mengejar matahari untuk membungkus tubuh Lin Bai dan bergegas menuju prajurit keluarga Zhao. Ketika Duan Hao melihat Lin Bai tidak ingin berbicara dengannya, dia segera tersenyum dan berkata, itu tidak apa-apa. Saat dia berbicara, Duan Hao muncul di depan Lin Bai lagi. Lin Bai dihentikan lagi. Minggir. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, kata Lin Bai dingin. Duan Hao berkata dengan dingin, jika kamu dapat menangkap ketiga pedangku, aku dapat mengampuni nyawamu. Saat dia berbicara, Duan Hao mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya. Ternyata itu adalah pedang roh tingkat raja. Senjatanya berwarna putih keperakan, memancarkan cahaya putih yang menawan, dan kekuatan pedang yang sangat besar menyebar dari ujung pedang. Pedang ini sungguh luar biasa. Lin Bai adalah seorang kultivator pedang, setelah melihat Duan Hao mencabut pedangnya, matanya tertuju pada ujung pedang. Duan Hao tidak peduli apakah Lin Bai menjawab atau tidak, dia terkejut, dan lapisan kabut putih muncul, membungkus Duan Hao. Pada saat ini, Lin Bai mendengar suara kaget Duan Hao datang dari dalam kabut putih, burung bangau putih terbit ke matahari. Kabut putih yang menyelimuti Duan Hao tiba-tiba menggulung dan berubah menjadi burung terbang. Burung bangau putih meraung dengan marah, mengepakkan sayapnya, dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Burung bangau putih berkabut kembali, dan gelombang kekuatan pedang yang mengerikan menyebar, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju ke tubuh Lin Bai. Sebelum pedang ini mengenai Lin Bai, kekuatan pedang yang luar biasa menjatuhkan Lin Bai mundur 100 meter. Keterampilan membunuh naga dan membunuh pedang. Mata Lin Bai bersinar, dan dia segera mengayunkan pedang iblis, menebas bangau putih kabut di depannya. Cahaya pedang yang menyilaukan menyapu langit dan mengenai bangau putih kabut. Terjadi ledakan keras. Pedang Lin Bai langsung menghancurkan kabut putih bangau di depannya. Pada saat yang sama, suara Duan Hao terdengar lagi, monyet sedang memancing bulan. Lin Bai baru saja menghancurkan bangau putih itu ketika dia merasakan nafas kematian mendekat dengan cepat. Pada saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di atas kepalanya, kabut yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi monyet kabut, yang sepertinya tergantung terbalik di langit. 5 jarinya seperti pedang, menyerang bagian atas Lin Bai. Head superior. 5 jari monyet, seperti 5 pedang yang tidak bisa dihancurkan, langsung menuju ke kepala Lin Bai. Guntur pelindung. Seluruh tubuh Lin Bai terkejut, dan guntur 3 warna memenuhi udara, melindungi Lin Bai. Monyet itu meraihnya dan menghantam petir Lin Bai, tiba-tiba keduanya meledak.
Naga itu muncul dari laut. Pada saat ini, suara Duan Hao terdengar lagi. Lin Bai buru-buru melihat ke belakang. Kabut tak berujung mengembun menjadi naga dewa dengan taring dan cakar. Itu berjatuhan di kehampaan. Saat Duan Hao menusuk dengan pedangnya, kabut melonjak ke depan dan bergegas menuju dada Lin Bai. Puff! Pada saat ini, Lin Bai terkena naga kabut dan terbang 100 meter jauhnya, muntah darah. Di dada Lin Bai, bahkan ada bekas pedang berdarah yang tersisa. Setelah menggunakan 3 pedang, Duan Hao tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi memandang Lin Bai dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Jika kamu dapat menangkap ketiga pedangku, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku." Lin Bai Chongbai Miwei berdiri, mengambil penggaris pengukur, menatap Duan Hao dan berkata dengan dingin, "Apakah ini kekuatanmu?" Aku memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Karena aku telah menerima 3 pedang darimu, kamu juga harus menerima 1 dariku." Lin Bai berkata kepada Duan Hao dengan dingin sambil memegang penggaris pengukur. Pada saat yang sama, 9 tingkat konsepsi artistik Lin Bai dengan cepat bergabung menjadi satu di bawah pengaruh jiwa pedang yang menelan dari tubuh Lin Bai, kekuatan yang menghancurkan dunia menyebar. Duan Hao merasakan kekuatan luar biasa ini datang dari tubuh Lin Bai, dan wajahnya ngeri. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Apakah pedang ini lebih kuat dari warisan keluarga Dewa Pedang? Su Xian. Lin Bai meraung. Pedang Su Xian menembus langit. Duan Hao tampak ngeri saat melihat pedang itu datang dari langit. Setelah merasakan kekuatan pedang itu, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Sebagai salah satu dari 9 pendekar pedang dari keluarga Dewa Pedang, Duan Hao sudah lama tidak merasakan kekuatan yang begitu menakutkan. Gemuruh pedang ini menghancurkan langit, menghancurkan kehampaan, menghancurkan segalanya, dan akhirnya jatuh ke tubuh Duan Hao. Puff, pedang jatuh, Duan Hao langsung ditebas dari kota naga oleh pedang Lin Bai, dan menghantam pegunungan di luar kota naga. Darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia mengalami luka serius yang tak terkatakan. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Zhao Yuntian, kepala keluarga Zhao di luar pegunungan Longcheng, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Prajurit kota Blackwater lainnya tidak mengetahui asal-usul Duan Hao, tetapi bagaimana mungkin Zhao Yuntian tidak mengetahuinya? Zhao Yuntian tahu betul bahwa Duan Hao adalah salah satu dari 9 pendekar pedang keluarga Dewa Pedang. Sebagai seorang pendekar pedang, Duan Hao mewakili salah satu dari 9 jenius paling menonjol di keluarga Dewa Pedang. Bagaimana Duan Hao bisa tersingkir oleh pedang Lin Bai? Dan Zhao Wuji, yang sedang duduk di awan di atas kota naga, merasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Bab 2756 Teknik Pedang Kabut. Dengan pedang, Duan Hao terlempar dari kota naga. Lin Bai melepaskan tangannya dan melontarkan teknik mengejar matahari. Cahaya pedang seperti bulan sabit terbang melintasi langit, menewaskan lebih dari selusin prajurit keluarga Zhao di depannya. Tepat di bawah pedang. Saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa saudara laki-laki dan perempuan Zhao Xiyuan dan Zhao Xiyun telah mencapai Tang Yuezi. Lin Bai berteriak, "Tidak!" Zhao Xiyuan dan Zhao Xiyun keduanya membunuh dan mencapai Tang Yuezi. Keduanya mencibir, "Tang Yuezi, hari ini adalah hari kematianmu." Tang Yuezi mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua. Ekspresi kemarahan muncul di wajahnya, dan guntur dewa air hitam yang kuat segera memenuhi udara dari tubuhnya, dan Tang Yuezi meraung dengan marah. 10 penjuru dimusnahkan. 10 sinar petir jatuh ratusan meter di sekitarnya dan meledak dengan keras. Zhao Xiyun dan Zhao Xiyuan keduanya tersingkir dan mendarat 50 meter jauhnya. Kakak beradik itu mendongak kaget dan berseru, "Apakah kamu tidak terluka?" Tang Yuezi berdiri dari tanah dan berdiri di samping Sui Qi. Dia naik dan berkata dengan tenang, "Saya memang terluka, tapi untungnya Lin Bai memberi saya cukup waktu untuk sembuh. Sekarang kekuatan saya sudah agak pulih. Zhao Xiyuan, Zhao Xiyun, sekarang kita bisa bersenang-senang, ayo bertarung." Tang Yuezi memandang Zhao bersaudara dengan wajah dingin, dan mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan, tubuhnya dipenuhi dengan guntur dewa air hitam yang kuat. Lin Bai menghela nafas lega saat melihat Tang Yuezi masih memiliki kekuatan untuk bertarung. "Lin Bai, serahkan saudara-saudari Zhao kepadaku untuk menangani mereka." Tang Yuezi berkata dengan tenang. Lin Bai bertanya, "Apakah kamu yakin?" Tang Yuezi tersenyum dan berkata, "Meskipun aku tidak sekuat kamu, aku masih dapat dengan mudah menghadapi saudara-saudari Zhao ini." Pada saat ini, Lin Bai menebasnya dengan pedang. Duan Hao terbang keluar dari kota naga dalam keadaan malu dan mendarat di depan Lin Bai. Melihat Duan Hao kembali,
Lin Bai tidak punya pilihan selain menjaga Tang Yuezi. Bagaimanapun, di mata Lin Bai, Duan Hao sangat kuat. Belum lagi yang lainnya, hanya karena Duan Hao dapat menangkap pedang Zhu Xian milik Lin Bai tanpa membunuhnya, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini sangat kuat. Pada saat ini, Duan Hao kembali ke kota naga dan muncul di depan Lin Bai. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menangkap pedang pembunuh abadi Lin Bai, Duan Hao sekarang berada dalam kondisi yang sangat malu, dengan pakaian hijaunya rusak dan tanda pedang yang menakutkan dan ganas di dadanya. Rambutnya acak-acakan, matanya merah darah, dan wajahnya marah, seperti binatang gila. Sekarang Duan Hao tidak setenang sebelumnya, dan wajahnya tidak lagi memiliki senyuman sombong. Selamat, kamu membuatku marah. Duan Hao berkata dengan dingin kepada Lin Bai, dengan gelombang niat membunuh muncul di matanya. Lin Bai berkata sambil tersenyum menghina, apakah kamu merangkak kembali dari luar kota naga hanya untuk mengatakan ini? Oke, aku mendengarmu, keluar dari sini. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, keluar dari sini. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Lin Bai menatap Duan Hao dengan dingin dan berkata, hehehe. Duan Hao menatap Lin Bai dengan senyuman garang di bibirnya. Semburan kabut putih muncul lagi dari tubuh Duan Hao, menyelimuti sosoknya dalam kabut putih. Sekarang Tang Yuezi memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, Lin Bai akhirnya bisa berkonsentrasi untuk menangani Duan Hao. Kabut putih yang aneh dan tak terduga ini sepertinya mampu berubah menjadi berbagai monster, dan teknik ini sepertinya memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan tenang di dalam hatinya. Teknik pedang kabut. Ribuan pedang mencapai langit. Duan Hao meraung di kabut putih dan menebas dengan satu pedang. Tiba-tiba, dari langit, bayangan pedang jatuh seperti tetesan hujan satu demi satu, langsung menuju Lin Bai untuk membunuhnya. Lin Bai buru-buru menggunakan teknik pengejaran matahari hebat, dengan cekatan menghindari serangan bayangan pedang. Pada saat ini, Duan Hao bergegas keluar dari kabut putih, memperlihatkan bayangannya. Ujung pedangnya menghantam Lin Bai dengan sangat keras. Setiap pedang tampak sangat halus, tetapi kekuatan setiap pedang membuat Lin Bai sangat ngeri. Pedang Duan Hao bisa saja memotong, menusuk, menggoda, atau memotong. Setiap pedang menjelma menjadi bentuk tak berujung, seperti udara yang melayang di antara langit dan bumi. Mustahil untuk digenggam, disentuh, dan aneh tanpa henti. Teknik pedang kabut. Ada banyak bayangan abadi. Duan Hao mengayun dan ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, Lin Bai merasa seolah-olah dia sedang dikepung oleh Duan Hao dan tidak mampu melawan. Pada saat ini, puluhan ribu bayangan pedang semuanya menyerang Lin Bai. Lin Bai melihat sekeliling dan melihat bayangan pedang yang luar biasa tidak memberi Lin Bai ruang untuk melarikan diri. Dalam sekejap, Lin Bai berada dalam masalah. Tak berdaya, Lin Bai tidak punya pilihan selain mengangkat penggaris pengukur dan mengayunkan pedangnya, teknik pedang pembelah langit, membelah gunung dan membelah gunung. Dengan satu sapuan pedangnya, dia menghancurkan semua bayangan pedang yang datang. Pada saat yang sama, Lin Bai mengambil langkah maju dan menikam Duan Hao dengan pedang iblis. Teknik membunuh naga dan menghunus pedang. Gemuruh. Cahaya pedang menghancurkan kehampaan dan meledak ke arah Duan Hao. Tubuh Duan Hao bersinar, kabut putih mengalir, dan dia menabrak Lin Bai. Selama pertempuran antara keduanya, suara keras yang mengguncang bumi terdengar di langit di atas lonceng. Melihat pertempuran antara Duan Hao dan Lin Bai, para prajurit di luar pegunungan lonceng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, pertempuran antara keduanya tidak lebih lemah dari pertempuran di alam aspirasi. Pembudidaya pedang yang kuat. Keduanya adalah pembudidaya pedang, dan mereka berdua adalah pembudidaya pedang yang kuat. Menteri tamu yang diundang oleh keluarga Zhao sebenarnya sangat kuat, dan keterampilan pedangnya tidak ada habisnya. Apa asal-usulnya? Orang ini. Banyak pejuang memandang Duan Hao dengan heran, tercengang dengan kekuatan Duan Hao. Sebaliknya, Lin Bai baru saja mengejutkan semua prajurit dengan pembunuhan besar-besaran. Sekarang dia melawan Duan Hao meninggalkan kesan yang lebih dalam pada mereka. Tuan kedua dari keluarga Tang, Tang Jingyuan, berkata dengan kaget, saudaraku, ini adalah. Tang Jingxiu tampak serius dan mengangguk sedikit, ya, ini adalah keterampilan rahasia keluarga Dewa Pedang, pedang kabut seni, yang hanya dapat dipraktikkan oleh Jianzi. Kabut putih muncul dari sungai, jalan surga sangat luas, saya memiliki pedang yang dapat mengubah langit. Tang Jingxiu juga mengenali rangkaian ilmu pedang ini di ini momen, dan juga mengenali asal-muasal Duan Hao. Di dalam kota naga, Lin Bai bertarung dengan Duan Hao.
Sosok Duan Hao bergoyang, dan kabut putih menyebar dari tubuhnya, segera menutupi separuh kota naga. Di dalam kabut putih, Lin Bai merasakan niat pedang yang menakutkan datang dari segala arah. Retak. Lin Bai meraung marah, dan dia menebas ke depan dengan penguasa pengukuran surgawi dan pedang iblis, dengan paksa merobek kabut putih yang terselubung. Dan pada saat Lin Bai menghancurkan kabut putih, Duan Hao menyerang dengan pedangnya, memukul dada Lin Bai, dan menjatuhkan Lin Bai. Dia muntah darah, tampak tertekan, dan sangat malu. Dikalahkan oleh seni pedang kabut adalah berkahmu. Duan Hao berkata dengan dingin, menghempaskan Lin Bai dengan satu pedang. Bab 2757 Teknik Pertarungan Pedang. Lin Bai terbang mundur dengan wajah pucat. Ketika dia mendarat, dia meluncur sejauh 100 meter sebelum menenangkan diri. Melihat pedang mengenai Lin Bai, ekspresi Duan Hao menjadi lebih acuh tak acuh, dan niat membunuhnya menyebar seperti serigala, harimau, dan macan tutul. Dikalahkan oleh seni pedang kabut adalah berkahmu. Duan Hao berkata dengan dingin. Apakah aku dikalahkan? Lin Bai berdiri dari tanah, menatap Duan Hao dengan dingin, mengambil penggaris pengukur, memegang pedang iblis dengan erat, melangkah keluar, dan terbang ke langit. Pada saat ini, 3 warna aura muncul dari tubuh Lin Bai. Ilmu pedang Tongtian. Lin Bai meraung. Di tengah kesombongan 3 warna, tingkat kultivasi Lin Bai tiba-tiba mencapai tingkat kematian dan kesulitan ke-8 dari tingkat kematian dan kesulitan ke-7, dan kekuatan tempur Lin Bai meningkat langsung dari sini. Duan Hao melihat kesombongan 3 warna yang merasuki tubuh Lin Bai, ekspresinya ngeri, dan dia berkata dengan terkejut, Ini, teknik pertarungan pedang. Bagaimana kamu tahu? Itu, teknik pertarungan pedang, dari keluarga Dewa Pedang. Tahukah kamu bahwa mencuri pengetahuan rahasia keluarga Dewa Pedang adalah kejahatan besar yang akan melibatkan 9 klan? Duan Hao berteriak pada Lin Bai dengan marah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di bawah berkah ilmu pedang Tongtian, kekuatan tempur Lin Bai meningkat tajam. Dia membawa penguasa pengukuran surgawi dan menebasnya ke arah Duan Hao. Kekuatan berat penguasa pengukuran surgawi hancur. Langit dipenggal. Terdengar suara gemuruh yang keras. Pedang berukuran penguasa langit menghantam tubuh Duan Hao seolah sedang membuka dunia. Pedang ini mengenai Duan Hao dan langsung menghancurkan seluruh kabut putih di tubuh Duan Hao. Pada saat ini, mata Lin Bai bersinar, dan ada semburan kilatan petir yang kuat di matanya. Lin Bai melihat ke arah langit. Tiba-tiba, awan gelap bergulung di langit, dan semburan guntur meraung. Guntur ini sebagian besar terdiri dari 3 warna, menggemakan 3 jenis kekuatan guntur yang memenuhi tubuh Lin Bai. Lin Bai memegang 2 pedang di tangannya, berdiri di bawah awan gelap dan di antara guntur 3 warna. Di matanya, kilat menyambar. Teknik guntur ilahi 5 elemen. 5 guntur Zengfa. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan mengayunkannya ke arah Duan Hao. Pedang ini ditebas, dan guntur 3 warna berubah menjadi cahaya pedang 3 warna dan menyerang ke arah Duan Hao. Cahaya pedang itu panjangnya sekitar 100 kaki, seperti guntur ilahi yang menghancurkan langit dan bumi. Duan Hao merasakan krisis kematian yang kuat dalam cahaya pedang guntur ilahi ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Duan Hao segera menggunakan pertahanannya untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Tapi cahaya pedang guntur ilahi ini datang menyerbu, menghancurkan semua pertahanan tubuh Duan Hao. Tidak bagus. Tepat ketika semua pertahanan di tubuh Duan Hao akan hancur, wajah Duan Hao menjadi pucat. Pada saat ini, di belakang Duan Hao, ruang itu runtuh, dan sebuah tangan besar terulur dari kehampaan, meraih tubuh Duan Hao, dan langsung menarik Duan Hao ke dalam kehampaan. Setelah Duan Hao menghilang di udara, cahaya pedang guntur ilahi jatuh dan tiba-tiba menghancurkan kota naga biasa. Jika pedang ini mengenai Duan Hao pasti akan mati. Dia diselamatkan. Dari mana asal-usul orang ini? Apakah ada orang kuat yang bersedia menggunakan kekuatan gaib yang besar untuk menyelamatkannya? Lin Bai berkata dengan cemberut. Duan Hao diselamatkan dan jelas telah meninggalkan kota naga saat ini. Saat ini, pertempuran di kota naga masih berlangsung. Tang Yuezi terus menggunakan keahliannya untuk menghindari serangan dari Zhao Xiyuan, Zhao Xiyun, dan prajurit keluarga Zhao lainnya. Meskipun Tang Yuezi sangat kuat, dia sekarang dipaksa menjadi sangat malu oleh Zhao Xiyuan dan Zhao Xiyun. Tang Yuezi, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Jika kami saudara dan saudari tidak bergabung dengan prajurit keluarga Zhao lainnya untuk bertarung sendirian, kami mungkin bukan lawanmu. Zhao Xiyuan meninju Tang Yue menjauh. Keluarlah dan katakan sambil mencibir.
Tang Yuezi bangkit dengan lemah dari tanah dan menatap dingin ke arah ratusan prajurit keluarga Zhao di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Zhao Xiyun berkata dengan dingin, "Saudaraku, jangan bicara omong kosong padanya, bunuh dia secepatnya dan rebut bendera tampan itu." Oke. Zhao Xiyuan tertawa ganas dan terbang dengan pukulan, langsung menuju wajah Tang Yuezi. Jika pukulan ini mengenai, Tang Yuezi pasti akan mati. Ketika Tang Yuezi melihat pukulan Zhao Xiyuan datang, dia menutup matanya dengan lemah dan mendesah pelan di dalam hatinya, apakah ini sudah berakhir? Haha, ini sudah berakhir. Bagaimanapun, kita masih kalah. Tepat ketika Zhao Xiyuan hendak memukul Tang Yuezi dengan pukulan ketika dia berada di atas tubuhnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Tang Yuezi dan menangkap pukulan Zhao Xiyuan untuknya. Pukulan Zhao Xiyuan sangat keras, dan tiba-tiba mengenai perisai guntur yang dibentuk oleh guntur tiga warna. Guntur meledak, Zhao Xiyuan pingsan, dan tinjunya hangus hitam. Saudaraku, berhati-hatilah. Pada saat ini, pengingat Zhao Xiyun datang terlambat. Mendengar suara aneh itu, Tang Yuezi membuka matanya. Dia melihat seorang pria berdiri di depannya, dengan punggung menghadap ke arahnya, tetapi punggungnya bahkan lebih megah dari langit. Dia membawa pedang besi besar di tangan kirinya, dan memegang erat bilah pedang aneh di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan guntur ilahi tiga warna yang menakutkan, dan dia muncul di depan Tang Yuezi seperti dewa perang. Dia adalah Lin Bai. Kamu. Zhao Xiyuan memandang Lin Bai dengan heran, di mana saudara Duan Hao? Mengapa saudara Duan Hao tidak menghentikanmu? Lin Bai mencibir, Duan Hao. Apakah namanya Duan Hao? Asal-usul orang ini pasti luar biasa. Kalau tidak, tidak ada yang mau menggunakan kekuatan magis mereka untuk menyelamatkannya. Selamatkan dia. Jadi, kamu mengalahkan saudara Duan Hao. Zhao Xiyuan berkata dengan ngeri. Lin Bai terkekeh dan berkata, meskipun dia kehilangan kekuatan, untungnya kami berhasil menghadapinya. Sekarang, saatnya berurusan denganmu. Lin Bai memandang para prajurit keluarga Zhao dengan dingin. Ketika Zhao Xiyuan dan Zhao Xiyun mendengar bahwa Duan Hao telah dikalahkan oleh Lin Bai, ekspresi mereka ngeri. Ketika mereka melihat ke arah Lin Bai, mereka langsung meraung, ayo, ayo, jangan takut, kami punya banyak orang, dia bukan tandingan kita. Persetan denganku. Zhao Xiyuan meraung. Setelah mendengar ini, prajurit keluarga Zhao ini mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Lin Bai. 3 hingga 400 prajurit dari keluarga Zhou bergegas menuju Lin Bai. Saat aku membunuh kalian semua, pertempuran ini akan berakhir. Lin Bai mengangkat penggaris dan pedang iblis dan menatap dingin ke arah prajurit keluarga Zhao yang bergegas mendekat. Mengambil satu langkah ke depan, pedang terbang mengikuti, penggaris pengukur sangat mendominasi, dan pedang iblis sangat tajam. Di antara prajurit keluarga Zhao, Lin Bai merajalela, dengan energi pedang dan kekuatan pedang yang kuat, membunuh setiap prajurit keluarga Zhao di bawah ujung pedang. Di bawah pedang Lin Bai, teriakan bergema. Seperempat jam kemudian, hampir semua dari 3 hingga 400 prajurit keluarga Zhao di sini dibunuh oleh Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Keluarga Zhao kita tidak akan pernah kalah. Zhao Xiyuan berkata dengan ngeri ketika dia melihat prajurit keluarga Zhao sekarat di bawah pedang Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai berjuang untuk keluar dari kerumunan dan mendatangi Zhao Xiyuan. Sebelum Zhao Xiyuan sempat bereaksi, Lin Bai memenggal kepala Zhao Xiyuan dengan pedang. Dengan tingkat kultivasi Zhao Xiyuan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Lin Bai. Saudaraku, Zhao Xiyun berteriak. Lin Bai tersenyum galak dan menyerang dengan pedangnya, ujung pedangnya menembus dada Zhao Xiyun. Pada titik ini, saudara dan saudari Zhao tewas di bawah pedang Lin Bai. Dan ratusan prajurit keluarga Zhao lainnya juga berlumuran darah. Sekarang di Kota Naga, para prajurit yang masih hidup, seperti prajurit dari keluarga Zhou dan prajurit dari keluarga Li, memandang Lin Bai dengan ngeri. Para prajurit ini tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan yang mereka lihat hari ini. Seorang kultivator pedang yang dapat dibandingkan dengan dewa pedang, dengan tubuhnya berkilauan dengan guntur, 2 pedang terbang menemaninya, penguasa pengukur langitnya sangat mendominasi, dan pedang iblisnya tak tertandingi. Para prajurit di sekitarnya perlahan mundur dan meninggalkan milik Lin Bai area terlarang 100 meter. Setelah kekalahan tadi, ribuan prajurit tiba di tanah dan menumpuk menjadi tumpukan mayat. Lin Bai berdiri di atas tumpukan mayat dan lautan darah, melihat sekeliling ke arah para prajurit yang telah meninggalkan area terlarang dengan ketakutan, dan berkata dengan senyum garang, apakah ada orang lain yang ingin bertarung? Bab 2758 sudah berakhir.
Di kota naga, ada segunung mayat dan lautan darah. Siapa lagi di sana? Lin Bai berdiri di antara mayat-mayat itu dan memandang dengan acuh tak acuh pada para prajurit yang mundur 100 meter jauhnya. Dengan kekalahan keluarga Zhao, 3 anggota utama keluarga Zhao, Zhao Xiyuan, Zhao Xiyun, dan Zhao Zeng, terbunuh. Duan Hao diselamatkan secara paksa oleh seorang pria misterius yang menggunakan kekuatan gaib yang hebat. Sekarang ada kurang dari 100 prajurit tersisa di keluarga Zhao. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Zhao kini telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan bendera tampan. Keluarga Qian hancur, dan tak satu pun dari 800 prajurit yang selamat. Keluarga Sun hancur dan prajurit itu meninggal secara tragis. Keluarga Li mundur. Keluarga Wu hancur. Keluarga Zeng hancur. Sekarang di kota naga, satu-satunya yang masih berharap untuk bersaing memperebutkan bendera tampan adalah keluarga Li dan keluarga Zhou yang telah mundur ke tepi jurang. Sekarang pangeran dari keluarga Zhou, Zhou Tianhao, ada di tangan Lin Bai. Para pejuang keluarga Zhou percaya bahwa mereka tidak berani bertindak gegabah. Dan keluarga Li. Tang Yuezi meminta Lin Bai untuk menyelamatkan nyawa Li Xiao sebelumnya, tapi sekarang Li Xiao dan para pejuang keluarga Li mundur ke tepi kota naga, menyaksikan pertempuran yang terjadi dari kejauhan. Mao Xin berkata pada saat ini, Tuan Li Xiao, sekarang Lin Bai telah membunuh begitu banyak prajurit, mungkin sekarang adalah kesempatan bagi keluarga Li. Tuan Li Xiao, apakah Anda ingin membunuh Karabin? Li Xiao tampak tanpa ekspresi. Melihat ke dalam kota naga, setelah berpikir lama, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lupakan saja, jika Tang Yuezi tidak membujukku sekarang, bagaimana aku bisa selamat? Ngomong-ngomong, meskipun kita prajurit keluarga Li bergegas maju dengan seluruh kekuatan kita, saya khawatir itu tidak akan mungkin terjadi. Lawan Lin Bai. Saya selalu merasa bahwa Lin Bai jauh lebih kuat dari yang kita duga. Tidak perlu mengambil risiko. Faktanya, selama posisi penguasa kota masa jabatan ini tidak jatuh ke tangan keluarga Zhao, di tangan keluarga Li kita, itu masih bisa diterima. Li Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, ketika Mao Xin melihat Li Xiao tidak lagi tertarik untuk berkompetisi, dia menghela nafas tanpa daya. Li Xiao memandang ke langit berbintang dan berkata dengan tenang, ini masih 1 jam sebelum fajar. Tampaknya tidak mungkin siapapun dari 7 keluarga besar lainnya dapat menggoyahkan kendali keluarga Tang atas bendera. Sulit dipercaya, Tang. Rumah kami adalah di dalam pegunungan Longcheng. Kami pertama kali diserang oleh keluarga Qian dan setelah kehilangan sejumlah besar prajurit, kami benar-benar merebut bendera komandan hanya dengan kekuatan Lin Bai. Li Xiao berkata dengan sangat terkejut. Ya, prajurit bernama Lin Bai ini pasti akan menjadi orang terkenal di dunia di tanah Beizu di masa depan. Masa depannya tidak terbatas dan masa depan menjanjikan. Mao Xin juga berkata dengan tulus. Lin Bai berdiri dengan bangga di atas tumpukan mayat dan lautan darah. Dia memandang para prajurit di sekitarnya dengan ekspresi ketakutan dan mata ketakutan. Tidak ada yang berani melangkah ke area terlarang 100 meter yang didirikan oleh Lin Bai. Segera, Lin Bai bergoyang, muncul di tablet batu dan duduk, dan perlahan mulai memulihkan sejumlah besar energi spiritual yang dikonsumsi dalam tubuhnya. Tang Yuezi juga duduk bersandar pada tablet batu, ekspresinya sedikit terkejut. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa Lin Bai benar-benar melakukannya dan menangkap bendera tampan itu dengan 1 orang. Tang yang tertawa terbahak-bahak, senyumnya penuh kebanggaan dan kesenangan. Zhou Tianhao, yang tertangkap, menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas berulang kali. Orang yang paling terkejut adalah prajurit yang sedang menyaksikan pertempuran di depan pegunungan Longcheng. Para prajurit ini menatap dengan tercengang ke arah Lin Bai, yang sedang duduk di atas loh batu untuk menyembuhkan luka-lukanya, dengan ekspresi sangat ketakutan. Ini, bagaimana mungkin? Dia benar-benar menurunkan bendera komandan sendirian. Keluarga Tang akan menjadi penguasa kota Blackwater di masa depan. Sulit dipercaya. Keluarga Tang ada di sini. Pertama, mereka diserang oleh keluarga Qian dan sebagian besar prajurit terluka. Hanya Tang Yuezi dan Tang Yang yang selamat, tetapi mereka mengandalkan kekuatan Lin Bai untuk merebut bendera komandan. Saya sangat terkejut. Semua prajurit memandang Lin Bai dengan kagum. Tidak ada keraguan bahwa setelah pertarungan Lin Bai hari ini, nama Lin Bai ditakdirkan untuk menjadi terkenal di kota Blackwater. 8 kepala dari 8 keluarga besar mengalami campur aduk suka dan duka saat ini. Di antara 8 keluarga besar, beberapa keluarga masih sedikit bahagia. Meski pejuang keluarganya gagal merebut bendera Panglima bahkan menderita banyak korban jiwa, selama keluarga Zhao tidak merebut bendera Panglima, mereka akan menerimanya.
Karena keluarga Zhao telah menguasai kota Blackwater selama ratusan tahun, jika keluarga Zhao dibiarkan menguasai kota Blackwater, diperkirakan keluarga Zhao akan menjadi lebih kuat dan akhirnya mencaplok keluarga lainnya. Oleh karena itu, keluarga Wu, keluarga Li, dan keluarga Zheng tidak ingin keluarga Zhao mengambil alih kekuasaan lagi di kota Blackwater. Pada saat ini, semua keluarga besar ini menoleh untuk melihat ke arah Tang Jingxiu dan berkata, "Selamat, Saudara Tang, keluarga Tang Anda benar-benar memperhatikan bakat. Saya tidak menyangka kekuatan Lin Bai Kexing akan sekuat sekarang. Tinggal 1 jam lagi. Sudah subuh, tampaknya keluarga Tang akan menjadi penguasa kota Blackwater di masa depan." "Selamat, keluarga Tang." Beberapa keluarga besar berbalik dan berkata kepada Tang Jingxiu. Kepala keluarga Zhao, Zhao Yuntian, sangat marah saat ini, mengepalkan tinjunya, dan sangat tidak mau melakukannya. Jelas bahwa keluarga Zhao hanya berjarak 1 langkah dari Sui Qi, tetapi dia ditolak oleh Lin Bai. Sekarang Zhao Yuntian juga dapat melihat bahwa situasi keluarga Zhao di kota naga telah berakhir. "Selamat, keluarga Tang," kata Zhao Yuntian sambil tersenyum. Tang Jingxiu dan Tang Jingyuan saling memandang dengan wajah tidak percaya. "Saudaraku, aku tidak sedang bermimpi," Tang Jingyuan berkata dengan ngeri, "keluarga Tang kita benar-benar akan menjadi penguasa kota Blackwater." Tang Jingxiu berkata dengan penuh semangat, "Saya memenangkan taruhan. Saya memenangkan taruhan. Hahaha, aku memenangkan taruhannya." "Mengerti." Tang Jingxiu menangis kegirangan. Tidak ada yang tahu seberapa besar persiapan Tang Jingxiu untuk pertempuran ini. Untuk memenangkan pria yang lebih berkuasa, Tang Jingxiu menentang pendapat para tetua keluarga dan mengizinkan wanita dari garis keturunan keluarga untuk menikahi prajurit lain dan membiarkan prajurit tersebut menikah dengan keluarga Tang. Untuk memenangkan hati Lin Bai, Tang Jingxiu membawa ke-6 tetua keluarga Tang ke Hautacheng dan mencuri rahasia guntur Dewa Houtu. Dia tidak segan-segan menyinggung keluarga Wang dan mengambil risiko kehancuran keluarga Tang untuk bertanya Lin Bai untuk mengambil tindakan. Tapi sekarang Lin Bai berada di kota naga, membunuh semua pahlawan dan merebut bendera komandan. Tidak ada keraguan bahwa Tang Jingxiu membuat keputusan yang benar dan sangat penting. "Hei!" Zhao Wuji sedang duduk di atas awan. Ketika dia melihat Duan Hao diselamatkan dan prajurit keluarga Zhao dibunuh, dia mengerti bahwa keluarga Zhao sudah hancur, jadi dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Faktanya, ketika Zhao Wuji melihat Duan Hao diselamatkan dari udara oleh orang kuat dari keluarga Dewa Pedang, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa kali ini pertempuran antara komandan dan bendera pasti akan menjadi pemenang keluarga Tang. Lin Bai duduk di atas loh batu, memandangi para prajurit yang berjarak 100 meter yang hendak bergerak dengan sepasang mata pembunuh. Saat ini, bulan sedang terbenam di barat, dan matahari terbit yang mempesona terbit dari timur. Sinar matahari memenuhi kota naga. Matahari masuk dan menyinari kota naga, memungkinkan semua orang melihat dengan jelas mayat-mayat berserakan di dalam kota naga. Ini adalah pertempuran yang menentukan di kota naga, tidak ada jalan keluar. Matahari terbenam di wajah Tang Yuezi. Tang Yuezi menatap langsung ke matahari terbit dengan senyum bahagia di wajahnya. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya malam ini bagi Tang Yuezi. Dan Lin Bai berdiri di atas loh batu, memandang matahari terbit di timur, menghadap matahari, dan berkata dengan lembut, "Sudah berakhir." Bab 2759 berangkat. Kota Tianjian. Sinar matahari terbit pertama menyapu kota naga dan mendarat di bendera yang indah. Bendera hitam tampan yang disisipkan di sebelah Tang Yuezi berubah menjadi jejak asap di bawah sinar matahari, runtuh di depan Tang Yuezi, kemudian berkumpul kembali dan berubah menjadi tanda hitam. Token ini memiliki 4 karakter, Lord of Blackwater City, yang tertulis di atasnya. Tang Yuezi mengambil token itu dengan penuh semangat, berdiri dari tanah, dan mengangkatnya ke atas kepalanya, memungkinkan semua prajurit di kota naga dan semua prajurit di luar pegunungan kota naga untuk melihat bahwa Tang Yuezi telah memahami perintah Tuan Kota. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Keluarga Tang adalah penguasa kota berikutnya. Semua prajurit berkata dengan penuh semangat. Orang yang paling bahagia adalah Tang Jingyuan, Tang Jingxiu, dan pejuang keluarga Tang lainnya. "Ayo pergi, sudah waktunya kita keluar." Lin Bai jatuh dari tablet batu, melirik Tang Yuezi dan Tang Yang, lalu menendang Zhou Tianhao pergi dan mendarat di pelukan prajurit keluarga Zhou. Sekarang setelah pertempuran kota naga selesai, Zhou Tianhao tidak lagi berpengaruh pada Lin Bai. Tang Yuezi dan Tang Yang berdiri dari tanah dengan tubuh mereka yang terluka parah, dan mengikuti Lin Bai meninggalkan pegunungan Longcheng. Saat mereka tiba, ada ratusan orang dari keluarga Tang. Ketika mereka kembali, hanya tersisa 2 anggota keluarga Tang.
Jika Lin Bai tidak ada di sini, saya khawatir Tang Yuezi dan Tang Yang pun tidak akan selamat. Ini adalah pertempuran yang menentukan di Kota Naga, 10 kematian dan tidak ada nyawa. Kembali dari pegunungan Longcheng, dia mendarat di depan pegunungan. Tang Jingxiu dan Tang Jingyuan bergegas mendekat. Tang Jingxiu dengan penuh semangat berkata kepada Lin Bai, "Terima kasih, saudara Lin Bai." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Untungnya, aku hidup sesuai dengan takdirku." Ayah. Tang Yuezi bergegas mendekat dengan penuh semangat, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tang Jingxiu, dan menangis. Tang Jingxiu memeluk Tang Yuezi erat-erat dan berkata sambil tersenyum bahagia, "Oke, oke, oke." Terdengar suara ucapan selamat yang nyaring dari sekeliling. Prajurit keluarga Tang juga kembali ke kota Blackwater di tengah ucapan selamat dari semua prajurit di kota Blackwater. Lin Bai kembali ke Qingju seperti biasa, dan mulai menyembuhkan lukanya ketika dia datang ke ruang rahasia. Waktu berlalu, dan 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, tidak ada yang datang mengganggu Lin Bai, dan Lin Bai dengan tenang memulihkan kultivasi dan kekuatan spiritualnya ke kondisi puncaknya. Selama 5 hari terakhir, kota Blackwater dikejutkan oleh keluarga Tang yang menjadi penguasa kota Blackwater. Lin Bai. Pada hari ini, Tang Yuezi keluar dari kediaman Lin Bai dan berteriak. Lin Bai tersenyum tipis dan melihat Tang Yuezi mendekat. Lin Bai tersenyum dan berkata, keluarga Tang telah menangkap penguasa kota Blackwater. Apakah 7 keluarga besar lainnya punya pendapat? Tang Yuezi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, keluarga Zhao, keluarga Zhou, dan Qian keluarga secara alami memiliki pendapat yang bagus. Tapi tidak ada pilihan, aturan adalah aturan, sekarang sudah pasti bahwa keluarga Tang mengambil kendali kota Heishui. Adapun keluarga Li, keluarga Wu, keluarga Zheng, dan keluarga Sun, mereka awalnya tidak ingin melihat keluarga Zhao menguasai kota Heishui lagi. Sekarang penguasa kota Blackwater ada di tangan keluarga Tang, ini adalah sesuatu yang dapat mereka terima. Keluarga Tang berpikir berulang kali dan memutuskan untuk membiarkan ayahku menjadi penguasa kota. Dalam beberapa hari terakhir, ayahku secara bertahap menjadi penguasa Zhao. Wuji mengambil alih kendali kota Blackwater, jadi aku tidak melihatmu beberapa hari terakhir ini. Ayahku memintaku untuk memberitahumu, tolong jangan melihat siapapun di luar. Tang Yuezi berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, keluarga Tang baru saja menguasai kota Blackwater, jadi tentu saja ada banyak orang. Saya memahami ini dengan sangat baik. Oke. Sekarang saya telah menyelesaikan perjanjian dengan keluarga Tang, sekarang waktunya untuk aku harus pergi. Tang Yuezi senyum di wajahnya memudar dan dia berkata dengan terkejut, apakah kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Kembali ke Dongzhou? Atau melanjutkan perjalanan di Beizhou? Lin Bai tertegun, melihat pada Tang Yuezi dengan aneh dan berkata, jadi keluarga Tang sudah tahu bahwa saya berasal dari Dongzhou. Tang Yuezi berkata sambil tersenyum malu, kami tidak hanya tahu bahwa Anda berasal dari Dongzhou, tetapi kami juga tahu bahwa Anda adalah putra suci Dongzhou. Pedang. Iblis Si Huang, putra suci Dongzhou, Lin Bai. Kata Tang Yuezi sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di tanah Beizhou. Karena urusan di kota Blackwater hampir selesai, saya akan berangkat. Tang Yuezi bertanya, kemana harus pergi? Lin Bai berkata, kota Tianjian. Tang Yuezi terkejut dan berkata, kamu akan pergi ke kota Tianjian untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang kuno yang diadakan oleh keluarga Dewa Pedang. Tapi kemudian Tang Yuezi memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, itu benar. Kamu apakah dia adalah jenius tertinggi dalam ilmu pedang, dan dia harus berpartisipasi dalam kompetisi yang awalnya milik pendekar pedang ini. Lalu kapan kamu akan berangkat? Tanya Tang Yuezi. Lin Bai tersenyum dan berkata, sekarang, pergi dan beritahu aku tentang ayahmu, dan aku tidak akan tinggal di keluarga Tang lagi. Sekarang aku akan membawa Lin Ye dan meninggalkan kota Heishui. Tang Yuezi berkata dengan terkejut, kamu adalah pergi terburu-buru. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tidak punya banyak waktu, jadi saya tidak bisa menyia-nyiakannya. Tang Yuezi mengangguk dan berkata, kalau begitu bawalah peta ini bersamamu. Peta ini adalah peta Rincin Beizhou. Awalnya saya menyiapkannya untuk diri saya sendiri untuk bepergian. Tapi sekarang keluarga Tang baru saja menguasai kota Heishui, saya tidak akan bisa meninggalkan kota Heishui dalam waktu singkat, dan saya akan melakukannya tidak lagi membutuhkan peta ini. Di peta, Universitas Yunmeng. Ditandai. Lin Bai, kamu harus berhati-hati.
Ada lebih dari puluhan juta jenius ilmu pedang yang terkubur di Yunmeng Days, dan bahkan ada lebih banyak lagi pembudidaya pedang yang luar biasa dan kuat daripada Anda. Lin Bai menerima peta itu, mengangguk sedikit dan berkata, "Oke, saya mengerti. Terima kasih banyak, keluarga Tang. Kalau begitu kita akan mengucapkan selamat tinggal. Oleh ngomong-ngomong, aku tidak punya hadiah apapun untuk diberikan kepadamu sebelum pergi. Kotak ini barang-barang di dalamnya bisa dianggap sebagai hadiah kecil untukmu, tapi kamu harus ingat bahwa hadiah kecil ini tidak bisa diberikan kepada orang lain sesuka hati." Lin Bai berkata sambil tersenyum, dan segera meninggalkan kota Heishui bersama Lin Ye. Tang Yuezi mengirim Lin Bai keluar dari kota Blackwater, melihat tawa Lin Bai di kejauhan di Cakrawala, lalu menghela nafas sedikit, berbalik dan kembali ke keluarga Tang. Sesampainya di aula utama keluarga Tang, Tang Jingxiu, yang sibuk sepanjang hari, baru saja duduk ketika dia melihat Tang Yuezi masuk dan berkata sambil tersenyum, "Yuezi, lukamu sudah sembuh. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini dan bahkan belum mengunjungimu." Tang Yuezi tersenyum dan berkata, "Putriku baik-baik saja. Ayah, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa Lin Bai telah meninggalkan kota Heishui." Tang Jingxiu tertegun dan bertanya dengan heran, "Apa? Dia pergi? Kenapa kamu tidak tinggal? Hentikan dia." Tang Yuezi memandang Tang Jingxiu dengan senyum masam dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Tang Jingxiu menghela nafas pelan, "Hei, itu benar. Tidak mungkin bagi pendekar pedang setingkatnya untuk tinggal di tempat kecil seperti kota Blackwater. Dia adalah naga dewa, dan dia seharusnya bepergian ke seluruh dunia. Daripada menyerah pada rawa. Lupakan saja, karena dia sudah pergi, biarkan dia pergi." Tang Jingxiu berkata dengan ringan. Tang Yuezi sedikit mengangguk, tampak sedikit kesepian. Tang Jingxiu, seorang pria yang telah hidup selama beberapa dekade, secara alami dapat melihat kesepian dalam ekspresi Tang Yuezi. Dia juga tahu bahwa Tang Yuezi mungkin tertarik pada Lin Bai. Sayangnya jarak keduanya terlalu besar. Meskipun keluarga Tang kini telah menjadi penguasa kota Blackwater, mereka tetap menjadi sosok yang tidak bisa menonjol di hadapan Lin Bai, putra suci Dongzu. Putra suci Dongzu begitu mulia, yang pertama di antara ribuan orang jenius di Dongzu. Pada tengah malam, Tang Yuezi kembali ke halaman kecilnya dan mengeluarkan kotak kecil yang diberikan Lin Bai dari tas penyimpanan. Saat dia membukanya, ada sebuah buku di dalamnya. Buku itu mengatakan, 5 elemen hebat Jue. Bab 2760 Prajurit Nanzu. Lin Bai dan Lin Ye berjalan bersama. Lin Bai mengeluarkan peta dan melihatnya sebelum langsung menuju ke arah kota Tianjian. "Setelah tinggal di kota Blackwater selama hampir 2 bulan, saya tidak tahu apakah saya bisa mengikuti kompetisi di kota Tianjian sekarang." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menyimpan petanya. Pada saat ini, Lin Bai kembali menghadap Lin Ye dan berkata, "Lin Ye, dalam setengah bulan ke depan atau lebih, kita mungkin harus melakukan perjalanan dengan seluruh kekuatan kita. Jika tidak, kita tidak akan dapat mencapai kota Tianjian dalam waktu dekat. Waktu yang ditentukan. Juga. Dalam 1 bulan, ini akan menjadi hari kompetisi di kota Tianjian." Lin Bai melaju menuju ke arah kota Tianjian. Lin Ye sepertinya memahami kata-kata Lin Bai dan mengangguk dengan berat. Sepanjang perjalanan, Lin Ye mengikuti Lin Bai, terbang dengan kecepatan penuh tanpa menimbulkan suara atau keributan, bahkan Lin Ye tidak mengeluarkan suara di sepanjang jalan. Suatu hari kemudian, Lin Bai tiba-tiba menemukan bahwa Lin Ye di belakangnya sudah lama tertinggal di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat Lin Ye, terengah-engah dan memerah, terbang menuju Lin Bai. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, "Saya lupa, saya memiliki pil 5 elemen ilahi di tubuh saya, dan kekuatan spiritual saya 5 kali lipat dari prajurit biasa." Namun, Lin Ye tidak memiliki pil ilahi 5 elemen di tubuhnya. Mengkonsumsi kekuatan spiritualnya untuk waktu yang lama dalam sehari secara alami akan membuatnya Anda tidak dapat mengejar saya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Ye terengah-engah dan datang ke sisi Lin Bai. Meskipun dia sangat lelah dan menghabiskan banyak energi spiritual di tubuhnya, dia tidak bermaksud menyalahkan Lin Bai sama sekali. Dia hanya menggunakan kekuatannya untuk mengikuti Lin Bai. "Ayo kita cari kota dan beli perahu spiritual," kata Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai juga tahu bahwa karena Lin Ye tidak dapat mengejar kecepatan Lin Bai, meminta Lin Bai untuk berhenti dan menunggu Lin Ye bukanlah suatu pilihan. Cara terbaik adalah menjual perahu spiritual untuk bepergian. Segera, Lin Bai membawa Lin Ye ke jalan. "Di tanah Beizu, kami mencari kota." Namun, setelah terbang terus-menerus dalam waktu yang lama dan menempuh jarak jutaan mil, Lin Bai tetap tidak menemukan kota apapun.
Tanah Beizu sangat terpencil, dan hanya ada sedikit kota dalam jarak jutaan mil. Gobi dan gurun yang tak ada habisnya. Berbeda dengan Dongzu, di mana terdapat 3 atau 4 kota dalam jarak puluhan ribu mil, apalagi jutaan mil jauhnya, seni bela diri sangatlah kuat. Dibandingkan dengan Dongzu, wilayah Beizu sangat terpencil. Sepertinya tidak mudah menemukan kota. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kembali menatap Lin Ye. Di bawah rambutnya yang berantakan, sepasang mata menatap Lin Bai dengan heran, seolah-olah dia telah melihat hantu. Lin Bian dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual Lin Ye telah terkuras habis, sepenuhnya adalah keinginannya yang bertahan saat ini, jika tidak, dia pasti sudah lama dibuang oleh Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai melihat perahu spiritual terbang melewati awan tidak jauh darinya, langsung menuju cakrawala. Apakah ada orang? Lin Bai buru-buru memimpin Lin Ye dan mengejarnya. Perahu roh terbang dengan kecepatan penuh di depan Lin Bai setelah merasakan Lin Bai dan Lin Ye mengikuti di belakang, perahu roh perlahan-lahan melambat dan berhenti di awan. Saat ini, Lin Bai dan Lin Ye berada di belakang perahu roh. Di atas perahu roh, seorang lelaki tua berpakaian karung keluar dari perahu roh, memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan dari kesempurnaan besar kematian dan kesulitan. Dia memandang Lin Bai dan Lin Ye dengan dingin, dan berbisik, kalian berdua punya sudah lama mengikuti kami. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan. Orang tua itu berkata dengan dingin. Lin Bai tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior, saya tersesat di gurun ini. Saya tidak tahu kemana tujuan perahu spiritual Anda. Bisakah Anda membawa kami ke kota? Orang tua itu tertegun, dan ekspresi serius di wajahnya melembut untuk waktu yang lama, dan bertanya, apakah Anda pejuang dari negeri Beizu? Lin Bai tertegun, dan berkata, bukankah senior adalah pejuang dari tanah Beizu? Orang tua itu mengangguk dan berkata, kami dari Nanzu, dan kami akan pergi ke kota Tianjian untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang yang diadakan oleh keluarga Dewa Pedang. Jadi saya khawatir saya tidak dapat membawa Anda di jalan bersama kami. Tolong jangan. Ikuti perahu roh kami, jika tidak, jangan salahkan kami. Kami tidak diterima. Pria tua itu berkata dengan dingin. Lin Bai sangat gembira ketika mendengar ini dan berkata, ternyata senior akan pergi ke kota Tianjian. Benar sekali. Kami berdua juga akan pergi ke kota Tianjian untuk mengikuti kompetisi. Jika memungkinkan, bisakah Anda mengantar kami bersamamu? Orang tua dia tertegun sejenak, menatap Lin Bai dan berkata, kamu adalah seorang pejuang di tingkat kesulitan ke-7, tetapi kamu juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi pedang di kota Tianjian. Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu benar-benar ingin melihat dunia. Senior, yakinlah. Selama kita menunggu di sekitar kota Tianjian, junior secara alami akan pergi atas inisiatifnya sendiri dan tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi senior. Hanya saja seniornya juga melihatnya, dan kami berdua pergi ke sana dengan berjalan kaki. Tempat ini jauh dari kota Tianjian di jalan pegunungan. Keduanya tidak cukup kuat untuk berjalan selama 1 tahun dan 1,5. Senior, tolong bantu saya. Lin Bai berkata dengan tulus. Orang tua berpakaian karung itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, jelas sedang berpikir. Pada saat ini, suara dingin datang dari perahu roh, Tuan Liang, ada apa? Orang tua berpakaian karung berkata dengan hormat kepada perahu roh, Nona, saya bertemu dengan 2 prajurit yang akan pergi ke kota Tianjian. Saya ingin naik perahu roh kita dan pergi bersama. Oh, mendengar ini, wanita dingin itu segera keluar dari perahu roh dan melihat Lin Bai dan Lin Ye. Lin Bai juga melihat wanita itu berjalan keluar dari perahu roh. Wanita ini memiliki temperamen yang luar biasa, kulitnya yang krem, matanya yang indah jernih, dan raut wajahnya yang teratur, dalam balutan pakaian berwarna putih, ia memiliki aura seorang dewi. Itu hanya prajurit tingkat 7 dalam kesulitan. Karena mereka akan pergi ke kota Tianjian, mereka harus membawanya bersama mereka. Setelah wanita berbaju putih melirik Lin Bai, dia berkata dengan ringan dan kembali ke perahu roh. Ya. Setelah mendengar kata-kata wanita berbaju putih, lelaki tua berbaju linen itu menjawab dengan hormat dan berkata, kalian berdua adik laki-laki, nyonya telah setuju, silakan datang. Tetapi Anda juga harus ingat itu sebelum perahu roh, ayo, dengarkan kami. Jangan bertindak sembarangan, jika tidak, nyawamu mungkin dalam bahaya. Lelaki tua berbaju linen itu mengingatkan. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, terima kasih, terima kasih. Segera, Lin Bai memimpin Lin Ye ke perahu roh. Pada saat ini, Lin Bai menemukan bahwa ada banyak prajurit di perahu roh, sekitar ratusan dari mereka.
Hampir semua prajurit di dalamnya adalah prajurit dalam kesulitan, dan Lin Bai dapat merasakan bahwa para prajurit ini memancarkan niat pedang yang menakutkan. Mereka semua adalah pembudidaya pedang. Orang tua berpakaian karung berkata, kamar tamu di perahu roh penuh, jadi kami hanya bisa membiarkanmu tinggal di kayu lapis. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak masalah, punya tempat tinggal saja. Lin Bai melirik Lin Ye, dan kemudian Lin Ye tidak sopan, berjalan ke sudut, duduk di tanah, menutup matanya, dan mulai mengatur kekuatan spiritual di tubuhnya. Lin Bai memandangi para prajurit di perahu roh. Usia para prajurit ini berkisar dari remaja hingga parubaya, dan semuanya memancarkan gelombang niat pedang yang menakutkan. Pada saat yang sama, Lin Bai juga melihat bendera tergantung di perahu roh pada saat ini, dengan tulisan Frostfire di bendera itu.